Salam pramuka untuk kakak-kakak sekalian. Terima kasih hari ini kembali untuk bisa mendengarkan saya dari BBOS Indonesia. Kebetulan saya baru dapat undangan untuk memberikan presentasi di latihan pengembangan dan kepemimpinan oleh kuartir cabang Surabaya. Selebihnya akan saya gambarkan dan yang jelas bahwa saya diberi amanah untuk menceritakan tentang society digital yang nanti akan saya gambarkan demikian. Society digital itu, saudara-saudara yang berbahagia. Berbicara society digital itu, bahwa kalau kita berbicara masalah sosial, jadi digital ini maksudnya adalah kita itu menuju ke masyarakat digital. Dan masyarakat digital itu sebenarnya merupakan suatu keharusan, pasti ada, tidak bisa ditolaknya, dan itu pasti hadir di tengah-tengah kita. Jadilah kita adalah masyarakat yang penuh dengan digital, atmosfer digital, dan semuanya mengarah ke situ. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka kita melakukan karena kita berada di ranah itu. Sepertinya garis tangan ya. Garis tangan artinya bahwa kita itu berada di pusaran itu sehingga ada dikatakan conditio sine qua non. Jadi kita harus berada di situ. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Kakak sekalian yang terhormat, conditio sine qua non itu mengatakan inilah yang hadir dan inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita antisipasi. Dan sebenarnya munculnya masyarakat digital itu karena perkembangan otak manusia dan kehebatan manusia dari tahun ke tahun melahirkan sebuah teknologi terus berkembang, akhirnya muncullah suatu teknologi yang penuh dengan kemampuan sistem sehingga manusia berada pusaran kehidupan digital. Di Industrial 4.0 itu ditandai bahwa kita harus bisa melakukan suatu antisipasi terhadap dunia maya. Sebetulnya pasca Industrial 4.0 ada yang namanya Society 5.0. Jadi hanyalah suatu kelanjutan. Dari kelanjutan inilah akan menguatkan pada masyarakat itu berada di wilayah digital. Sehingga masyarakat pun mengikuti digital. Disebut dengan society digital atau digital society atau masyarakat digital. Nah, di masyarakat digital ini penuh dengan sebuah data. Data itu berseliweran di mana-mana. Data itu berkembang ke mana-mana. Disebut dengan abundant era. Jadi era berkelimpahan data unlimited, tak terbatas, dan muncul di dalam detik-detik pernapasan manusia muncul jutaan data. Nah, inilah yang disebut dengan Society 5.0 ini, masyarakat digital kental dengan problem-problem digital. Tetapi manusia harus tetap suprema. Jadi manusia tidak boleh lepas dari masalah-masalah digital. Akan tetapi manusia adalah suprema yang menentukan di dalam kehidupan dan dia aktor di dalam kehidupan. Oleh karenanya manusia harus mampu beradaptasi, tetapi manusia tidak boleh menjadi ketergantungan. Apalagi kita akan menjadi manusia yang disebut dengan teknofilia, mendewa-dewakan teknologi, kemudian kita lupa jati diri manusia. Kakak-kakak sekalian yang budiman, data itu berseliweran. Relung-relung terisi semua, lubang-lubang tidak ada yang luang, terisi oleh data-data, sehingga kita itu menjadi manusia yang dipenuhi dan diliputi data. Tinggallah kita memilih data itu untuk kemaslahatan manusia. Nah, kalau kita pernah melihat tontonan anak-anak di pantai Ancol, Jakarta, atau mungkin pernah di Surabaya, ada flipper yang sedang menendang bola. Nah, kita harusnya menjadi bola ataukah kita menjadi flippernya? Nah, seharusnya kita menjadi flippernya yang mendorong bola, yang menendang bola. Jangan kita
yang menjadi bolanya yang ditendang kemana-mana. Sehingga kita hanya membuat sesuatu yang ketergantungan dan kita hanya menjadi user aja, pemakai data, tetapi tidak pernah kita menulis data, tidak pernah kita berinvestasi data, tidak pernah kita meng-create data. Seharusnya kita jadi flipper yang menendang bola, membuat data-data, sehingga data kita juga berseliweran di dunia maya. Jangan data yang lain yang berseliweran dan kita tidak tercatat sedikit pun. Kak sekalian, ada istilah namanya VUCA atau VUCA. VUCA itu terjadi juga pada saat big data, data berseliweran itu muncullah big data ini. VUCA itu adalah volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi volatility itu adalah segala sesuatu serba baru dan serba mudah rapuh, dan uncertainty itu ketidakpastian cepat hadir dan sulit terprediksi, complexity makin kompleks dan makin ambiguity. Itu terjadi ketika data berseliweran, kita kadang-kadang tidak bisa memilihnya karena hebatnya data dan makin hampir mirip-mirip similar datanya sehingga membuat uncertainty. Kemudian datangnya juga tiba-tiba. Nah, masyarakat digital itu harusnya pandai-pandai untuk melihat dan memanfaatkan apa yang telah tersedia. Nah, dikaitkan dengan kakak-kakak pramuka, itu harusnya kakak-kakak harus menjadi orang yang tidak fragile. Fragile itu mudah pecah, mudah rapuh. Tetapi kakak-kakak tetap menjadi seorang yang agile, yaitu punya kelentingan, punya resiliensi yang bagus. Seperti yang saya katakan itu, maka pramuka seharusnya kakak sekalian harus ready for VUCA ini. Ready dalam kegiatan apapun yang sifatnya volatility, yang uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, fragile itu ada mudah rapuh. Keadaan ini juga mudah merapuhkan kita, tetapi kita harusnya yang agile, yang memiliki kelentingan di dalam kehidupan. Sekalian yang berbahagia, kita harus lenting, harus punya resiliensi, harus be agile, menjadi lincah, ya, punya mental agility yang lincah, kemudian adaptasi, kemudian meng-create sesuatu menjadi creativity dan inovasi. Nah, yang penting diketahui oleh kakak sekalian yang budiman, apa saja yang tersedia hari ini. Big data menyediakan apa saja, mulai dari bentuk-bentuk data, kemudian quantity maupun quality datanya. Bayangkan ya, pertama kali itu data itu muncul hanya volumes, jadi skala datanya berapa ribu, berapa juta begitu. Kemudian velocity, yaitu kecepatan mengalirnya sebuah data. Kemudian variety, yaitu beberapa varian data. Kemudian veracity, yaitu data-data itu menjadi saking banyaknya menjadi ketidakpastian. Data sering muncul, ini muncul, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, semacam itu. Mulai dari 4 sehingga muncul menjadi 42, ya, mulai dari virality, volume, kemudian value, veracity, visualization, variety, velocity, dan vigority. Makin VV-nya makin banyak. Disinilah masyarakat digital harus memahami bahwa ada sesuatu yang rapuh karena munculnya yang baru. Di era ini adalah era yang mati muda teknologi itu. Jadi mengapa disebut mati muda? Karena selalu lahir teknologi yang lebih baru. Nah, sekarang di era ini apa yang dilakukan oleh kakak-kakak pramuka, kakak penegak, atau kakak pandeka, kita bukan seorang yang lagi berenang di kolam renang yang ada di hotel, apalagi kolam renang anak-anak. Tapi kita mendapatkan challenge dalam berenang di laut lepas ditemani hiu yang ganas. Artinya bagaimana? Di era ini adalah kemampuan kita untuk memilih sesuatu yang tepat, kemudian juga berinvestasi di dalam suatu sumbangan membuat data, dan janganlah hanya sebagai user tanpa menjadi seorang yang membuat data maker.
Itu kakak sekalian yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hari ini. Dan akhirnya kakak sekalian, saya mengucapkan terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.